Selamat datang kembali di channel Hariware. Masih semangat hari ini? Video kali ini membahas mengenai hal yang sangat menarik untuk diketahui bersama. Mungkin kita pernah mendengarnya, sebuah bahtera raksasa yang dibangun dari peradaban modern yang tak seorang pun yang tahu hingga saat ini. Kita akan menemukan jawabannya. Sebelumnya, kami akan sangat senang jika Anda menekan tombol subscribe di channel ini, dan Anda akan selalu mendapatkan informasi yang menarik yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Cerita tentang kapal Nabi Nuh mungkin sudah lama berlalu, namun misterinya telah membuat banyak para ilmuwan dan peneliti tertarik untuk memecahkannya. Pada akhirnya, sebuah jejak tentang bahtera Nabi Nuh ini mulai terlihat. Tidak sedikit para peneliti mencoba untuk turut serta mengungkap misteri yang terkandung dalam bahtera tersebut. Tentang bahtera Nabi Nuh ini telah dijadikan oleh Tuhan sebagai salah satu dari tanda-tanda keagungannya, serta supaya orang-orang yang datang setelahnya bisa mengambil pelajaran dari kejadian yang telah dialami Nabi Nuh dan kaumnya yang diselamatkan dengan bahtera itu. Allah berfirman dalam surah Al-Qamar yang berbunyi, "Dan sesungguhnya telah kami jadikan kapal itu sebagai pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Maka langkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku." Quran surah Al-Qamar ayat 15-16. Keberadaan kapal Nabi Nuh di pegunungan Ararat itu diyakini para peneliti arkeologi sebagai penemuan paling heboh di dunia, selain mumi Fir'aun dan piramida. Nabi Nuh alaihissalam salah satu utusan Tuhan yang dikenali dan sejarahnya ditulis di kitab-kitab suci agama Samawi. Anda tentu sudah tahu dengan ceritanya. Dia dan pengikutnya selamat dari banjir bandang yang menyapu bersih umat manusia yang tidak taat kepada Tuhan. Nabi Nuh dan seluruh makhluk, termasuk binatang yang percaya kepadanya, selamat dari banjir dikarenakan membangun sebuah bahtera super besar dari kayu. Umat Nabi Nuh alaihissalam yang ditenggelamkan oleh Tuhan karena kedurhakaannya seperti dikisahkan dalam Al-Quran dan Bible, sudah menemukan pembuktian kebenarannya secara ilmiah. Sejak tahun 1949, sudah ditemukan lokasinya dan kemudian dilakukan penggalian dan diadakan penelitian oleh tim dari antropolog. Lokasi situs bahtera Nabi Nuh alaihissalam itu terletak pada pegunungan Ararat yang dikenal pula sebagai salah satu gunung yang memiliki puncak terluas di dunia dan tertinggi di Turki. Gunung Ararat adalah salah satu gunung berapi yang terletak di wilayah sebelah timur Turki, 32 km di sebelah selatan Armenia, dan 16 km di sebelah barat Iran. Gunung Ararat ini juga disebut Gunung Agidal, yang juga dijuluki sebagai Gunung Kesengsaraan. Puncak tertingginya mencapai 16.984 kaki atau sekitar 5.000 meter di atas permukaan laut. Kalau kita bandingkan dengan Everest yang tingginya sekitar 29.000 kaki atau tingginya hampir 9.000 meter di atas permukaan laut. Pegunungan Ararat ini lebih dari setengahnya tinggi Gunung Everest yang merupakan gunung tertinggi di dunia. Sedangkan puncak kecil pegunungan Ararat ini setinggi 12.806 kaki. Menurut para ahli, jika seseorang berhasil menaklukkan puncak besarnya, mereka akan menyaksikan 3 wilayah negara dari atasnya, yaitu Rusia, Iran, dan Turki. Berdasarkan hal tersebut, perahu Nabi Nuh alaihissalam diperkirakan mendarat pada saat banjir ketika masih belum benar-benar surut. Lokasi pegunungan Ararat itu memang menunjukkan adanya sebuah perahu yang sangat besar. Jika kita bandingkan lagi dengan kapal pesiar terbesar di dunia yang mampu dibuat oleh peradaban manusia saat ini, yang bernama Harmony of the Seas, yang dijuluki sebagai kota terapung. Harmony of the Seas mampu menampung sampai 6.780 penumpang dan 2.300 kru. Sedangkan bahtera Nabi Nuh ini diperkirakan ketika masih utuh mampu mengangkut 3.700 mamalia, 8.600 jenis unggas, 6.300 jenis reptilia, 2.500 jenis amfibia, dan sisanya yaitu para pengikut Nabi Nuh sendiri. Seluruh muatan kapal Nabi Nuh tersebut diperkirakan seberat 24.300 ton. Ukuran bahtera Nabi Nuh tersebut diperkirakan memiliki luas 7.546 kaki atau 2,5 km, dengan panjang sekitar 500 kaki atau 150 meter, lebarnya 83 kaki atau 25 meter, dan tingginya sekitar 50 kaki atau 15 meter, yang artinya bahtera Nabi Nuh ini berukuran lebih dari setengah dari kapal pesiar Harmony of the Seas yang mampu dibuat oleh manusia sekarang, yang panjang kapalnya lebih dari 300 meter dan lebarnya lebih dari 65 meter.
Bayangkan kapal peradaban zaman dulu yang dibuat oleh seorang yang miskin bersama beberapa pengikutnya yang tidak lebih dari 100 orang sudah bisa menyaingi pembuatan kapal terbesar di dunia saat ini. Baidawi, salah seorang peneliti muslim menjelaskan, ukuran kapal itu terdiri atas 3 tingkat. Di tingkat pertama diletakkan binatang-binatang liar yang sudah dijinakkan. Lalu pada tingkat kedua ditempatkan manusia, dan yang ketiga adalah burung-burung. Ada juga yang berpendapat kapal Nabi Nuh berukuran lebih luas dari sebuah lapangan bola. Luas pada bagian dalamnya cukup untuk menampung ratusan ribu manusia, dan jarak dari satu tingkat ke tingkat lainnya mencapai 12 hingga 13 kaki. Juga hewan-hewan dari berbagai spesies, itu jumlahnya diperkirakan mencapai puluhan ribu ekor. Jika Anda penasaran, umur Nabi Nuh alaihissalam sendiri menurut Al-Quran adalah sekitar 950 tahun. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Ankabut ayat 14. Kapal Nabi Nuh dibuat dengan teknologi maju. Mungkin banyak orang yang akan menyangka bahwa kapal Nabi Nuh yang ditemukan tersebut adalah kapal dengan karakteristik yang sangat primitif. Namun dari beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan, terkuak bahwa pembuatan kapal Nabi Nuh ini tidaklah seprimitif yang dibayangkan banyak orang. Para peneliti mengungkapkan bahwa pada zamannya, kapal ini benar-benar dibuat dengan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi maju saat itu. Semua bentuk dan bagiannya telah diperhitungkan dengan secara matang, sehingga kapal raksasa ini bisa benar-benar berfungsi sebagaimana bisa menampung ribuan jenis macam hewan. Beberapa hasil penelitian lainnya juga ikut menjadikan bukti bahwa kapal ini bukanlah sebuah kapal yang primitif. Hal itu ditegaskan dengan adanya penemuan benda lainnya di kaki Gunung Ararat. Para peneliti Rusia menemukan banyak sekali artefak batu baterai elektrik purba yang berjumlah sekitar 500 buah yang diyakini sebagai alat untuk menyepuh bahan logam. Dari hal tersebut, kita bisa simpulkan bahwa dulunya di zaman Nabi Nuh tidak menutup kemungkinan sudah mengenal dengan namanya listrik. Dan sangat aneh jika peradaban zaman dulu sudah melakukan berbagai hal seperti peradaban manusia sekarang, dan bisa jadi peradaban dahulu sudah maju. Peradaban yang maju ini pun sudah ditegaskan dalam Al-Quran, dan orang yang sebelum mereka telah mendustakan, sedang mereka yang sekarang tidak mencapai 1/10 dari apa yang telah kami berikan kepada mereka, orang yang terdahulu. Ayat-ayat tersebut menyatakan bahwa sangatlah banyak umat yang telah dibinasakan, dan umat atau generasi yang dibinasakan tersebut jauh lebih maju dibandingkan umat yang sekarang. Bahkan, umat yang sekarang atau umat Nabi Muhammad hingga sekarang tidak 1/10-nya dari umat yang terdahulu. Kesimpulan berdasarkan ayat-ayat ini adalah bahwa peradaban manusia zaman dahulu bahkan jauh lebih maju dari zaman kita sekarang. Banyak hal yang menarik untuk kita bahas. Pada akhirnya, semua pembahasan ini hanyalah informasi. Sebuah informasi yang cukup menjadi pemahaman saja, dan mari kita berpikir bersama. Tetap nantikan video terbaru, silahkan subscribe jika belum, karena kita akan selalu membahas mengenai hal-hal yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini, semoga sehat selalu, sampai jumpa lagi. I got broken wings, but I'm still flying with a loss of faith.